Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebenarnya apakah amalan yang disebut bidah itu? Umat Islam sekarang seakan-akan enggan untuk mengamalkan suatu amalan. Atau bahkan takut melakukan suatu amalan dan akhirnya dia tidak melakukan amalan tersebut. Semua itu karena dia baru saja mendengar dari sebuah kajian yang membahas soal bidah. Yang mana jika kita mengamalkan suatu amalan yang baru yang tidak ada contoh dari Nabi, maka amalan itu ditolak bahkan pelakunya masuk neraka. Siapa orangnya yang tidak was-was dan khawatir dengan ancaman seperti itu? Sahabat beriman, benarkah ajaran Islam sekeras itu? Mari kita simak apa arti kata bidah yang sebenarnya. Bidah adalah sesuatu amalan yang baru, yang tidak pernah ada sebelumnya, dan tidak berdasar pada tuntunan Allah dan Nabi Muhammad. Namun amalan tersebut sengaja dibuat-buat oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam dan memasukkan amalan tersebut dalam agama Islam. Bidah adalah suatu amalan yang menyerupai ibadah atau bahkan serupa dengan ibadah seperti halnya sholat puasa dan lain-lain. Akan tetapi amalan itu telah merubah dengan cara menambahkan atau mengurangi suatu ibadah Islam yang telah ditetapkan oleh Allah dan Nabi Muhammad. Jadi pada intinya, Allah telah menetapkan suatu ibadah, yang mana ibadah itu tidak boleh dirubah dengan cara apapun, atau bisa dikatakan itu adalah suatu ibadah wajib. Seperti contohnya rukun Islam yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Itulah amalan ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah dan tata caranya telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Maka apapun yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai ibadah wajib, maka tidak boleh diubah-ubah atau dimodifikasi. Maka cukuplah bagi umat Islam untuk senantiasa melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya dengan cara melaksanakan ibadah yang telah Allah tetapkan ini. Dan Allah berfirman, "Pada hari ini telah aku sempurnakan agama untukmu dan aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu." Adapun untuk ibadah yang bukan wajib yang tidak ditetapkan oleh Allah, akan tetapi suatu amalan tambahan yang menjadi kebiasaan Nabi Muhammad. Bolehkah kita memodifikasi? Atau itu adalah bidah jika kita memodifikasi? Ibadah sunnah hanyalah suatu ibadah tambahan yang bernilai baik bagi para pelakunya, yang mana pahala dari ibadah sunnah akan bermanfaat untuk menyempurnakan ibadah-ibadah wajib yang kita tidak cukup baik dalam mengamalkannya. Adapun hukum dari ibadah sunnah adalah diberi pahala bagi yang mengamalkan dan tidaklah berdosa jika tidak diamalkan. Dan tata caranya sudah banyak dicontohkan oleh Nabi Muhammad, atau hanya sekedar dilisankan oleh Nabi, atau hanya disukai dan atau hanya dipuji oleh Nabi, namun Nabi sendiri tidak pernah mengamalkan amalan tersebut. Banyak sekali riwayat yang menjelaskan amalan-amalan sunnah para sahabat yang mana Nabi sendiri tidak mencontohkan dan Nabi pun tidak mengamalkan. Akan tetapi Nabi justru hanya menyukai dan memuji para sahabat yang mengamalkan amalan itu. Seperti kebiasaan Bilal yang suka menjaga wudhu setiap kali dia buang angin atau buang air dan kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat. Lanjut sahabat Nabi yang membaca doa bangun dari ruku Rabbana walakal hamdu yang kemudian dipuji oleh Nabi. Padahal sahabat Nabi itu jelas membaca doa dalam sholat wajib yang tidak diajarkan oleh Nabi, namun tidak bertentangan dengan sesuatu yang ditetapkan. Jadi intinya, jika suatu amalan sunnah yang kita modifikasi menjadi bentuk rangkaian ibadah seperti dzikir bersama, atau sholawatan atau yasinan dan lain sebagainya yang intinya itu hanyalah amalan sunnah bukan amalan dari ibadah wajib. Yang mana amalan itu tidak dicontohkan Nabi dan tidak ada di zaman Nabi. Bukan berarti itu bidah yang terlarang. Selagi amalan itu adalah baik dan dengan tujuan yang baik dan amalan itu tidak bertentangan dengan Allah dan Nabi. Tidak merubah suatu ketetapan dan akidah dan tidak merugikan umat muslim pada umumnya. Dan tidak ada indikasi penyimpangan yang hanya mengejar hawa nafsu untuk kepentingan pribadi atau golongan. Maka amalan baik itu bukanlah bidah, tapi hanyalah amalan sunnah yang mana bermanfaat bagi pelakunya dan tidak berdosa jika tidak dilakukan. Dan yang pasti, mereka yang mengamalkan amalan sunnah itu bukan ahli bidah. Maka janganlah kalian bangga mengatakan mereka adalah ahli bidah. Terima kasih telah menonton.